Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast P4GN. Kali ini kita akan berbincang dengan narasumber kita. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya selaku host Franco Nadiatanto. Jadi seperti kita ketahui bersama bahwa Indonesia saat ini dalam keadaan kondisi darurat narkoba, dan bahkan menurut data nasional Provinsi Jawa Timur menempati posisi kedua dalam jumlah kasus penyalahgunaan narkoba, yang khususnya itu terkonsentrasi di wilayah Madura. Hal ini tentunya menjadi keprihatinan kita bersama, sehingga perlu adanya upaya atau strategi untuk mengatasi permasalahan penyalahgunaan narkoba, utamanya di Kabupaten Sumbar. Untuk itu telah hadir bersama kita narasumber kita, yaitu Kiai Haji Ahmad Busairi Zaini selaku pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Ulum Utara, Gandu Barat, Kecamatan Gande, Kabupaten Sumbar. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya Pak Kiai? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi Pak Kiai, berbicara soal narkoba ini, bahwa narkoba atau khususnya narkotika di satu sisi itu kan punya dampak positif dalam atau manfaat dalam bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan di sisi lain, narkoba ini juga memiliki dampak negatif dan berbahaya apabila disalahgunakan. Lalu sebenarnya bagaimana dalam pandangan Islam sendiri Pak Kiai untuk narkoba ini, apakah haram atau halal? Ya. Jadi di dalam Islam itu, di dalam Al-Quran dijelaskan, Allah berfirman, Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jadi khamr, karena dulu belum ada sabu dan lain sebagainya, maka di dalam Al-Quran yang disebutkan itu hanya khamr. Innamal khamru wal maisir, sesungguhnya khamr, judi dan mengandung nasib itu adalah perbuatan najis, perbuatan kotor, perbuatan najis, min amali syaitan, dan itu termasuk perbuatan syaitan. Fajtanibu la'allakum tuflihun. Maka jauhilah khamr itu, judi, khamr, mengandung nasib, la'allakum tuflihun, agar kehidupan kalian itu berbahagia, beruntung, selamat di dunia dan selamat di akhirat. Jadi dari ayat ini jelas di dalam Islam penyalahgunaan narkoba, minum-minuman keras itu jelas dilarang oleh agama dan hukumnya haram. Iya. Jadi karena memang di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa di dalam khamr, tentu derivasinya juga ya, di dalam khamr itu ada manfaat positifnya, hanya mudaratnya atau dampak negatifnya itu lebih besar daripada manfaatnya. Seperti yang Mas tadi katakan, bahwa dalam bidang kesehatan narkotika itu bisa berdampak positif dalam bidang kesehatan. Tapi ketika sudah disalahgunakan atau digunakan melampaui kebutuhan yang real istilahnya, yang memang dibutuhkan oleh kesehatan, misalkan melampaui itu, maka itu dampaknya berbahaya. Itu lebih banyak dampak negatifnya daripada positifnya. Dalam pandangan Islam sudah sangat jelas bahwa apabila disalahgunakan itu akan haram gitu ya. Ya, haram. Jadi segala sesuatu yang merugikan bagi jiwa kita itu di dalam Islam itu dilarang oleh agama. Kemudian dalam penyalahgunaan narkoba ini Pak ya, seberapa besar dampak atau bahayanya, terutama khususnya bagi generasi muda kita apabila disalahgunakan? Sangat besar Mas dampaknya itu. Misalnya anak-anak yang terjerat dalam penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Biasanya anak-anak yang menggunakan narkoba jenis
jenis sabu ini semangatnya untuk belajar itu menurun, kreativitasnya menurun. Biasanya yang awalnya santun, nurut kepada orang tua, ini nantinya berani melawan orang tua, membentak orang tua. Bahkan dari kejahatan penyalahgunaan narkoba ini bisa menggiring mereka pada hal-hal negatif yang lainnya, seperti tindakan kriminal pencurian, penjarahan, dan lain sebagainya. Jadi dari satu masalah penyalahgunaan narkoba justru menimbulkan masalah lainnya gitu. Nah betul, makanya agama tegas melarang minuman keras dan sejenisnya itu dilarang oleh agama, karena di samping merusak akal, itu merusak kesehatan juga dampaknya itu luas, dampak sosialnya itu luas, termasuk yaitu tadi orang yang anak-anak yang mengkonsumsi narkoba, minum minuman keras itu nanti ketika sudah sampai pada tingkatan kecanduan, maka dia akan mengharapkan segala cara untuk mendapatkan barang itu, ya, mencuri dan lain sebagainya. Bahkan ada kasus di mana ada seorang anak itu yang kecanduan narkoba jenis sabu, itu sampai tega membunuh kakeknya gara-gara minta uang tak dikasih. Sementara kedua orang tuanya kerja ke luar negeri, minta ke kakeknya uang untuk beli sabu, itu nggak dikasih, itu dibunuh kakeknya. Sampai senekat itu. Sampai senekat itu. Makanya saya katakan orang yang kecanduan narkoba jenis apapun, termasuk kalau yang umum sekarang itu sabu kan, itu yang biasanya nurut, santun, tidak berani kepada orang tua, itu nantinya akan menjadi frontal, dan emosinya tidak terkontrol, berani membentak, berani melawan kepada orang tua. Itu nanti yang fakta yang terjadi. Makanya di dalam Al-Quran itu jelas ditegaskan rijsun min amali syaitan. Jadi minum-minuman keras itu rijsun, perbuatan keji, perbuatan kotor, dan itu perbuatan setan. Dan kita tahu setan itu bagaimana tujuannya, yang merusak manusia. Nah, ini dari satu kejahatan narkoba ini melahirkan kejahatan-kejahatan yang lainnya. Itu. Nah, yang kedua, anak muda yang seharusnya produktif, kalau sudah masuk dalam jaringan penyalahgunaan narkoba ini, akhirnya produktivitasnya itu hilang. Iya, karena mereka sudah obsesinya yaitu menggunakan itu barang haram itu. Berarti sudah tidak memikirkan kehidupan sebenarnya gitu. Tidak memikir kehidupan sebenarnya, masa depannya hancur. Iya, ya itu. Itu dia pemirsa ya. Jadi dampaknya itu sangat luar biasa, bukan hanya ke fisik dan perilakunya, tapi juga sosialnya secara luas juga ya. Berarti kita tentunya setuju gitu ya Pak Gini, bahwa ada istilah yang mencegah lebih baik daripada mengobati seperti itu. Iya, makanya di dalam Islam juga dijelaskan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi mencegah hal-hal yang berpotensi menciptakan kerusakan, kehancuran itu lebih diutamakan dari sekedar melakukan hal-hal yang mendatangkan kebaikan. Jadi mencegah lebih baik daripada mengobati. Kemudian kalau menurut pandangan Pak Kiai, bagaimana peran tokoh agama dan pondok pesantren saat ini dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba pada generasi muda kita? Jadi peranan pesantren dan tokoh agama itu sangat besar, khususnya di Kabupaten Sumeneb yang masyarakatnya ini religi ya, religi. Jadi bisa dikatakan masyarakat di Madura, khususnya di Kabupaten Sumeneb, itu lebih nurut kepada kiai, kepada tokoh masyarakat daripada ke aparat penegak hukum dan lain sebagainya. Misalkan mungkin ke aparat penegak hukum mereka takut kan gitu ya, tapi kalau kepada kiai dia sungkan. Iya, jadi mereka lebih nurut, insya Allah. Oleh karena itu sering saya katakan bahwa pesantren, tokoh masyarakat, pesantren dan kiai itu sangat memiliki peranan besar untuk ikut andil di dalam
memerangi narkoba ini. Makanya saya heran ketika beberapa hari ini ada narasi-narasi yang memojokkan pesantren. Ya, bahkan ada sebuah channel televisi yang kemudian menayangkan sebuah tayangan yang isinya memojokkan pesantren, mendiskriminasikan pesantren. Padahal diakui atau tidak, peranan pesantren dan kiai itu sangat besar terhadap negeri ini, sehingga tidak berlebihan apabila pemerintah kemudian menetapkan Hari Santri Nasional, karena memang pesantren dan kiai itu memiliki kontribusi besar terhadap berdirinya negeri ini. Dan sampai saat ini pesantren dan kiai itu mempunyai peranan besar untuk membentuk karakter generasi muda di wilayahnya masing-masing, termasuk juga memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada generasi muda tentang bahayanya narkoba misalkan, dan lain sebagainya. Saya tidak bisa membayangkan seandainya tidak ada pesantren dan tidak ada kiai, maka masyarakat yang sudah rusak akan semakin rusak. Generasi muda yang sudah lena dengan kehidupan foya-foyanya itu, sudah lena dengan kehidupan yang glamor, mengkonsumsi narkoba, pergaulan bebas dan lain sebagainya. Kalau tidak ada pesantren dan kiai, tambah hancur generasi muda kita ini. Oleh karena itu, saya tegaskan bahwa memerangi narkoba ini bukan hanya tugasnya aparat penegak hukum, bukan hanya tugasnya BNN, tapi tugasnya seluruh elemen masyarakat, termasuk juga pesantren dan para kiai. Kita harus bergandengan tangan, karena narkoba itu peredarannya sekarang sangat masif. Maka bahwa Indonesia ini darurat narkoba itu bukan sekedar retorika, tapi itu sudah nyata. Itu atas dasar bukti empiris itu. Memang sudah nyata di depan mata kita. Kemudian berkenaan dengan hal tersebut Pak Kiai, upaya pencegahan apa yang sudah dilakukan khususnya oleh Pak Kiai Rusairi? Oh iya, baik. Jadi begini, saya mulai tahun 2007 ya, 2007 saya dulu kan kuliah di Surabaya. Kebetulan saya ditakdirkan oleh Allah ketika kuliah di Surabaya ketemu dengan orang-orang yang seperti itu, minum minuman keras, jadi mengkonsumsi narkoba dengan segala jenisnya itu ya. Pada zaman itu saya ditakdirkan ketemu dengan mereka kayak gitu, dan saya lihat kehidupan mereka itu hancur. Ada yang kemudian putus kuliah dan lain sebagainya, terlibat tindak kriminal dan lain sebagainya. Maka dari situ ketika saya pulang ke rumah mulai tahun 2007 ya, kalau nggak salah itu 2007, saya punya tekad untuk merangkul dan menolong anak-anak di bawah umur yang terjerat penyalahgunaan narkoba. Caranya gimana? Waktu itu saya turun ke anak muda. Ini pemakai itu saya turun gitu loh. Jadi langsung saya temui. Jadi mereka itu pakai di depan saya gitu. Waktu itu mereka pakai di depan saya. Tapi ya saya hanya melihat gitu loh. Lalu saya ajak bicara dari hati ke hati. Jadi saya dekati emosionalnya dan lain sebagainya. Maka tanpa disuruh akhirnya mereka mulai berhenti secara bertahap. Jadi tidak bisa langsung kamu nggak bisa langsung frontal karena mereka kan korban, Mas. Jadi mereka korban, anak-anak di bawah umur terutama ya, anak-anak muda itu yang menggunakan itu kan korban. Awalnya diberi gratis gitu kan, diberi gratis ya, terus setelah kecanduan baru dia harus beli. Nah, harus bayar. Nah, mereka itu korban. Maka karena mereka korban, menurut saya mereka harus dirangkul, diselamatkan. Nah, dari anak-anak muda yang pernah saya temui yang terjerat dalam penyalahgunaan narkoba, itu rata-rata ketika saya tanya kenapa kamu pakai, itu rata-rata itu karena pertama penasaran, Mas.
Penasaran, pengen tahu ya. Anak muda kan selalu ingin tahu, gitu kan? Ingin tahunya tinggi. Jadi apa namanya? Penasaran. Dia ingin tahu. Nah, terus ada juga yang apa namanya? Faktor broken home. Jadi keluarganya broken home ya, kemudian frustasi dan lain sebagainya, kemudian diajak sama teman-temannya, ayo ini gunakan ini biar nggak terlalu stres ya. Akhirnya menggunakan itu. Ketemu teman yang kurang tepat. Ketemu dengan teman yang kurang tepat, makanya saya sering mengatakan mereka itu korban. Nah, karena mereka korban, maka perlu diselamatkan, perlu dirangkul. Bagaimanapun generasi muda itu kan aset bangsa, aset bangsa. Nah, kalau generasi mudanya ini dibiarkan larut dalam penyalahgunaan narkoba, bisa dibayangkan beberapa tahun yang akan datang negeri ini hancur. Kita sudah tidak punya generasi muda yang produktif, tidak punya generasi muda yang memiliki cita-cita yang luhur untuk membangun negeri ini. Nah, disitulah maka apa namanya, saya mulai 2007 itu turun di tengah-tengah mereka langsung. Dan alhamdulillah di tahun 2020 waktu itu Kapolresnya Pak Dharma kalau tidak salah. Iya, Pak Dharma. Tahun 2020 itu Pak Dharma. Beliau punya program Kampung Tangguh Narkoba, di mana program beliau itu realisasinya di bawah itu kerjasama dengan aparat desa, menjemput anak-anak di bawah umur yang masih usia sekolah yang terindikasi menggunakan narkoba itu dijemput, tapi tidak ditahan karena mereka di bawah umur. Maka anak itu direhabilitasi. Nah, waktu itu beliau mengajak saya untuk kerjasama. Jadi pihak Polres Sumeneb mengajak kerjasama untuk menangani anak-anak di bawah umur yang terjerat penyalahgunaan narkoba agar direhabilitasi di pesantren. Nah, tahun 2020 itu. Akhirnya saya dengan lapang dada, dengan sangat bahagia saya menerima tawaran itu. Akhirnya saya membuka program baru di pesantren, yaitu Pondok Pesantren Rehabilitasi Narkoba. Jadi tapi dipisah tempatnya. Jadi dengan santri yang umum itu dipisah. Dan awal membuka program ini bukan tidak ada tantangan. Banyak sekali tantangan, terutama dari wali santri, masyarakat sekitar. Ya, misalkan, Kiai kenapa mau menerima anak-anak nakal gitu kan? Jadi banyak yang pesimis. Banyak yang komplain waktu itu. Ini nggak ada anak nakal ditampung di pesantren dan lain sebagainya lah. Tapi saya niat karena Allah, Bismillah, saya tetap membuka program itu dan sampai sekarang Alhamdulillah. Dan waktu itu kami disupport oleh pemerintah kabupaten, termasuk BNN juga. Jadi BNN Kabupaten Sumeneb ini mensupport kami. Jadi beberapa kali memantau ke pesantren kami, ya betul, dan memberikan edukasi terkait narkoba, terkait bahaya narkoba kepada santri di pesantren kami. Alhamdulillah. Dan sampai saat ini alhamdulillah kami tetap masih eksis dan mudah-mudahan tetap bisa bersinergi dengan BNN, dengan instansi-instansi terkait ini ke depannya. Ya, jadi untuk pemirsa yang belum tahu, jadi bahwa di Pondok Pesantren Pak Kiai Haji Busairi ini, yaitu Pondok Pesantren Hidayatul Ulum Utara, Gadu Barat, pernah mendapatkan penghargaan dari BNN Provinsi Jawa Timur di tahun 2024 ya Pak, yaitu atas partisipasi dan kontribusi dalam program P4GN sebagai pondok pesantren yang menyediakan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna atau pecandu narkoba, khususnya yang anak di bawah umur. Iya, usia sekolah. Tadi sudah sempat disinggung yaitu tentang awal mulanya ya Pak. Betul. Jadi awal mula dari adanya program rehabilitasi ini yaitu adanya kerjasama dengan Polres awalnya ya Pak. Kemudian kalau untuk pendekatan dan metode yang digunakan Pak dalam rehabilitasi di Ponpes Pak Kiai, kemudian dan tahapannya apa saja yang dilakukan dalam prosesnya seperti apa? Jadi
rehabilitasi di pesantren kami itu bersifat sosial religius, sosial religius. Jadi anak-anak yang masuk di pesantren kami ini pertama kami hidupkan kembali nuansa religiusnya. Jadi bahkan ada yang masuk ke pesantren kami itu dia tidak tahu agama gitu. Sama sekali. Sholat aja nggak tahu, bacaan sholat nggak tahu, padahal itu sudah dasar. Kalau ya itu sekitar kelas 3 SMP. Ya, umur 15 tahun, ada yang umur 10 tahun. Itu masih nggak bisa bacaan sholat. Jadi ketika masuk di pesantren kami, ya dihidupkan lagi nuansa religinya dalam kehidupannya itu. Jadi kami ajari sholat, kami ajari ngaji, gitu ya. Kami ajari ngaji dan juga biasanya kalau yang parah itu, yang akut itu setiap malam sekitar jam 12 itu biasanya saya cebur di kolam. Jadi ada kolam ya, ada kolam besar. Tujuannya untuk apa? Untuk hukuman atau? Oh, tidak. Jadi itu lebih memberikan efek apa ya? Pengobatan zat-zat yang ada di dalam tubuhnya itu biar ternetralisir. Nah, jadi setiap malam itu biasanya selama 15 hari. Jadi pertama masuk itu selama 15 hari itu dicebur biasanya setiap jam 12 malam. Dicebur di kolam. Itu sampai jam 3 biasanya. Berarti kurang lebih berapa jam? Mulai jam 12 sampai 3 jam. 3 jam lebih kadang iya. Nah, setelah itu kemudian diajak untuk sholat sunnah, sholat taubat, dan zikir-zikir tertentu yang mereka baca. Jadi sambung sampai subuh. Sampai subuh, baru setelah terbit matahari mereka olahraga sebentar, kemudian baru istirahat, makan dan istirahat di pesantren. Itu sesekali saya terapi dengan pijat saraf. Ya, karena saya walaupun kiai itu pernah mengikuti pelatihan akupunktur dulu. Jadi ilmunya bisa bermanfaat. Jadi dulu saya pernah belajar sekolah akupunktur dulu. Ada itu sertifikatnya masih ada. Hanya saya memang tidak buka praktek. saya gunakan itu untuk mengobati santri, dan saya juga pernah belajar meracik jamu herbal. Nah, jadi mereka di samping saya pijat sarafnya juga saya kasih ramuan herbal untuk menetralisir racun-racun yang ada di dalam tubuh mereka itu. Tapi yang terpenting kalau di pesantren kami itu adalah membangkitkan spiritualitasnya. Ya, jadi zikir, terus sholat malam, terus pengajian-pengajian agama dan lain sebagainya. Nah, mereka itu kalau hanya diobati secara jasmaninya saja, misalkan disembuhkan, kecanduannya disembuhkan, ya, tapi tidak dihidupkan spiritualitas dalam dirinya, nah, maka saya khawatir nanti kalau pulang dia akan kambuh lagi. Tapi kalau dibangkitkan kesadarannya, spiritualitasnya itu dihidupkan kembali, diberikan pemahaman agama yang benar, nah, nanti kan di dalam dirinya itu sudah ada rem sendiri, jadi ada rem sendiri. Dan yang perlu diketahui itu Mas, mereka itu masuk ke pesantren saya itu gratis. Saya tidak tanpa biaya, saya tidak memungut sepeser pun dari mereka. Itu gratis, terkecuali mereka nanti sudah sembuh dan mau sekolah di pesantren. Beda. Jadi kalau sudah sembuh dan mau sekolah di pesantren, ya ada biayanya gitu. Ada biaya, terkecuali yang bersangkutan misalkan tidak mampu. Karena ada Mas yang masuk di pesantren kami itu dia direhabilitasi di pesantren kami, akhirnya alhamdulillah sudah stabil, dan yang bersangkutan pengen sekolah, tapi yang bersangkutan itu yatim piatu, nggak punya ayah, nggak punya ibu, gitu. Maka
tetap kami gratiskan. Jadi seragamannya ya kami yang membelikan, buku-bukunya dan lain sebagainya itu kami yang membelikan. Jadi mereka gratis. Dulu jumlahnya ada sekitar 37 santri rehabilitasi narkoba. Itu gratis semua. Gratis. Dan itu makan dengan saya. Selama berapa lama Pak kalau rehabilitasi sosial? Macam-macam Mas. Ada yang 1 tahun, 1 tahun ada? ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, gitu. Ada yang ya ada yang sebentar Mas. Kalau yang nggak begitu parah misalkan itu 6 bulan selesai, 6 bulan selesai. Kalau yang parah itu ya agak lebih lama lagi. Iya. Dan kadang sebagian dari mereka ada yang ketika sudah stabil nggak pulang. Saya mau terus mondok di sini Pak Kiai, saya mau sekolah. Ada yang ya sudah saya tidak mau sekolah Kiai, tapi saya mau ngaji di sini. Ya sudah saya persilakan. Saya bilang sama mereka, saya tidak akan mengusir kalian. Selama kalian ingin belajar di pesantren dan punya niat untuk menjadi anak yang baik, silahkan dengan belajar di sini. Bahkan ada yang 4 tahun di pesantren kami ya sudah. Jadi mereka dia yang bersangkutan ini direhabilitasi di pesantren kami, kemudian alhamdulillah sembuh, kuliah, dan sekarang dia kerja. Nah, jadi ke tempat kerjanya itu berangkat dari rumah. Dari pondok ke tempat kerjanya, pulang lagi ke pesantren. Saya beri kebebasan, kamu nggak apa-apa kalau kamu mau pulang atau kamu mau ngontrak atau ngekos di luar, nggak apa-apa, tapi tetap jaga pergaulan. Jangan sampai kembali pada hal-hal yang tidak baik di masa lalu itu. Jangan sampai kembali terjerumus ke pergaulan bebas dan penyalahgunaan narkoba. Silakan kalau mau ngekos, mau ngontrak di luar, kata saya. Tapi yang bersangkutan sudah Pak Kiai di sini saja, makanya di samping saya bisa kerja, saya juga bisa mendapat tambahan ilmu agama. Ya sampai sekarang. Alhamdulillah semua sukses ya Pak. Alhamdulillah. Ya ada juga yang ya dari 37 itu ya kan tidak mungkin semuanya sukses, ada juga yang gagal. Biasanya yang gagal itu yang tidak mengikuti program-program di pesantren secara intensif. Jadi ketika saya rehabilitasi, ketika mereka saya tangani itu mereka tidak aktif mengikuti kegiatan-kegiatan di pesantren. Dan belum selesai saya tangani, kadang orang tuanya sudah menjemput. Sudah tidak saya izinkan, tapi tetap aja maksa untuk menjemput anak tersebut. Ya sudah saya izinkan. Apa yang terjadi ketika nyampe di rumahnya? Kemudian kambuh lagi, bahkan berurusan dengan kepolisian dan lain sebagainya. Saya sudah tanggung jawab karena saya bilang ketika tidak mengikuti prosedur pesantren, dijemput paksa misalkan, nah nanti dibawa pulang. Kalau ada apa-apa, pesantren tidak akan nerima lagi. Nah, gitu, tidak akan nerima lagi. Terkecuali mengikuti prosedur pesantren, sudah kata pesantren, sudah dari pihak pesantren mengizinkan ini anak ini pulang, karena sudah sembuh, misalnya pulang. Loh kok dari rumahnya kambuh, mau dikembalikan lagi ke pesantren, saya terima. Kalau sesuai prosedur, kalau tidak sesuai prosedur, seperti ada yang kejadian itu dibawa pulang paksa, akhirnya nyampe di rumahnya kembali lagi mengkonsumsi narkoba, akhirnya berurusan dengan pihak yang berwajib, orang tuanya nelpon mau dikembalikan lagi. Saya tidak ada masalah. Iya, saya mohon maaf karena sudah tidak menghargai pihak pesantren. Alhamdulillah sekarang di samping dari Madura itu dari Madura, Kabupaten Sumeneb khususnya, juga ada dari luar daerah. Yang terbaru ini ada dari Palembang. Dari Palembang. Dulu ada dari Malang. Ada juga dari Surabaya. Ya, ada juga dari Temanggung, Jawa Tengah. Iya, alhamdulillah. Jadi ya gara-gara viral di YouTube itu akhirnya yang berdatangan ke pesantren kami gitu. Jadi bisa dikatakan mungkin satu-satunya di Madura ya Pak ya? Satu-satunya. Insya Allah satu-satunya pesantren. Dulu sebenarnya ada 3 pesantren awalnya yang diajak kerjasama oleh Polres Sumeneb. Jadi termasuk pesantren saya, ada 3 pesantren termasuk pesantren saya. Yang satu mengundurkan diri, yang satunya lagi menerima, tapi setelah beberapa bulan nggak kuat, nggak mampu menangani mereka, dikembalikan ke Polres.
Oleh Polres Sumedang tahan tinggal tinggal pesantren saya. Oke. Karena memang dari awal saya sudah punya komitmen untuk membantu program pemerintah ya, dan membantu aparat penegak hukum di dalam memerangi narkoba. Dan misi saya adalah misi kemanusiaan, menolong generasi muda bangsa ini untuk menjadi generasi-generasi yang bisa memberikan kontribusi besar, bisa memberikan manfaat kepada nusa bangsa dan agama. Nah, itu. Ini Pak Kiai, yang terakhir mungkin barangkali ada masyarakat yang membutuhkan ingin mendapatkan program rehabilitasi sosial di pondok pesantren Pak Kiai, barangkali ada cara untuk mengakses atau mendapatkannya. Ya sebenarnya di YouTube itu sudah ada, ya sudah ada di YouTube itu Pondok Pesantren Rehabilitasi Narkoba Kabupaten Sumedang itu ada, dan ini sudah pernah diliput oleh Kompas TV kalau nggak salah, ya oleh Kompas TV itu ada di YouTube. Terus ya bisa langsung menghubungi pesantren kami. Jadi bisa langsung datang atau menghubungi nomor telepon pesantren kami. Itu ada sudah di YouTube, ada di FB, ada di TikTok, ada terus Instagram juga ada, di media sosial itu sudah ada. Ya, dan tentunya memang dari awal kami ingin berkomitmen untuk itu ya, misi kami adalah kemanusiaan, menolong anak-anak generasi muda sebagai aset bangsa. Maka saya berharap ada support dari pemerintah kabupaten, dari pemerintah Kabupaten Sumedang ini ke depannya. Jadi ayolah kita bersama-sama bergandengan tangan untuk menyelesaikan problem ini, karena ini ancaman serius bagi generasi bangsa kita ini. Ini ancaman serius. Saya sering mengatakan bahwa ancaman serius bagi negeri ini bukan hanya terorisme, bukan, tapi narkoba. Ini kalau dibiarkan hancur negeri kita ini. Mungkin terakhir Pak Kiai sebelum penutup, adakah pesan dari Pak Kiai yang ingin disampaikan kepada masyarakat, terutama untuk generasi muda kita agar tidak sampai terjerat di penyalahgunaan narkoba? Baik. Jadi saya berharap pada seluruh elemen masyarakat, tokoh agama, dan instansi-instansi yang ada, kepala desa serta perangkat-perangkatnya, ayolah kita bergandengan tangan untuk memerangi narkoba ini. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa tugas memerangi narkoba ini bukan hanya tugasnya aparat penegak hukum, bukan hanya tugas kepolisian, bukan hanya tugasnya BNN, tapi tugas kita bersama. Kita harus bergandengan tangan memerangi narkoba, karena negeri kita ini saat ini darurat narkoba. Dan untuk anak-anakku, para generasi muda, penerus perjuangan bangsa, ketahuilah bahwa kalian adalah amanah Allah, tumpuan harapan agama, nusa dan bangsa. Masa depan umat berada di tangan kalian. Maka jagalah diri kalian dari segala hal yang dapat merusak akidah, akhlak, dan masa depan, termasuk dari bahaya narkoba. Ingat bahwa masa depan kalian itu masih panjang. Jangan sampai masa depan kalian itu digadaikan dengan penyalahgunaan narkoba. Kalian adalah aset bangsa yang sangat berharga. Kalau kalian hancur, maka beberapa tahun ke depan bangsa ini akan hancur. Mari kita bersama-sama untuk membantu pemerintah di dalam memerangi narkoba. Tetap semangat, wahai generasi muda. Ya, semoga ke depan sinergitas antara BNN terutama dengan Pondok Pesantren Pak Kiai dan juga Pemda bisa terus terjalin dengan baik gitu ya. Amin. Ya, jadi luar biasa sekali narasumber kita hari ini. Jadi demikianlah podcast PPGR kali ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Pak Kiai atas kehadirannya. Semoga podcast ini nantinya bisa memberikan manfaat bagi masyarakat, utamanya generasi muda penerus bangsa.
agar terhindar dari jerat narkoba. Oke, demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.